Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan, mahasiswa-mahasiswi Setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa di mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini di pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar di perkuliahan ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan lancar dan tertib. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, rekan-rekan semuanya, di pertemuan pertama ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas materi mengenai membuat tulisan atau karya ilmiah. Saya cek materinya. Oke. Keterampilan menulis untuk mahasiswa. Menjelaskan bagaimana membuat karya tulis ilmiah seperti makalah, skripsi dengan tata cara yang benar. Karya tulis ilmiah. Setiap karya tulis ilmiah harus memenuhi format dan persyaratan yang ditentukan. Karya ilmiah yang baik harus dirancang secara sistematis dan runtut. Bagian inti dari tulisan seperti pendahuluan, telaah pustaka, metode penulisan, analisis dan sintesis harus seimbang. Salah satu teknik yang mudah adalah dengan membuat kerangka tulisan atau outline. Format dasar karya ilmiah: 1. Pendahuluan, latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metode penulisan, diagram alir penulisan, data dan informasi yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang keempat, analisis dan sintesis. Yang kelima, simpulan dan saran. Yang keenam, daftar pustaka. Kita lihat program kreativitas mahasiswa PKM, proposal kegiatan Oktober, karya tulis Maret. Kita lihat di sini PKM penelitian PKM, PKM penerapan teknologi PKMT, PKM kewirausahaan PKMK, PKM pengabdian masyarakat PKMM, PKM karsa cipta PKMKC. Kita lihat karya tulis PKM gagasan tertulis PKM GT, hadiah plus Timnas, PKM artikel ilmiah PKM AI, hadiah plus jurnal. Kita lihat di sini kriteria PKM, ada inti kegiatan, materi kegiatan, strata, anggota, alokasi dan laporan akhir dan juara. Menemukan ide kreatif. Rajinlah mengembangkan rasa ingin tahu melalui pertanyaan 5W plus 1H agar mudah menemukan ide-ide yang dapat ditulis sehingga menulis menjadi mudah. Pemicu ide ada di mana-mana. Yang dibutuhkan hanyalah sikap mental yang kondusif dan kebiasaan mengamati situasi sekitar. Kita perlu mengetahui tempat atau situasi aktivitas apa yang dapat memicu ide kreatif untuk menulis. Ide kreativitas. Kita lihat di sini ide-ide kreativitas. Ini juga ide kreativitas maksimalkan otak kanan. Sumber ide, ada bacaan laporan hasil penelitian, seminar dan diskusi, pernyataan pemagang otoritas, pengamatan, pengalaman, browsing internet. Teknik menciptakan ide baru, brainstorming, ada focus group discussion, ada library and internet research.
Pertimbangan menetapkan ide. Idenya apakah bermanfaat, mempunyai kemampuan menarik, referensi atau data bisa diperoleh, memberikan inovasi dan spesifik. Yuk kita mulai berpikir ide. Pertanyaan Hamatikus kita lihat nih, coba kita latihan dari sederhana-sederhana. Ini kita lihat tentang kesadaran hukum. Masalah sumber air bersih ini contohnya. Masalah sumber air bersih, limbah, lumpur, lapindo. Ini latihan permasalahan. Ini adalah contoh-contohnya. Mengangkat potensi lokal juga. Bagaimana dengan potensi Semarang? Nah, ini mengangkat potensi lokal. Bagaimana dengan permasalahan? Apa ide solusinya? Pikirkan apa latar belakangnya. Pikirkan apa saja solusi yang pernah ada. Pikirkan ide solusinya. Solusi yang pernah ditawarkan. Solusi yang pernah ada. Ditulis di sini. Kita lihat alur pikir penyusunan latar belakang penulisan ilmiah, menjelaskan apa, mengapa, dan pentingnya tema, topik, judul, karya ilmiah yang dipilih. Identifikasi masalah, kemungkinan masalah yang timbul dari tema, topik, judul karya ilmiah. Pembatasan masalah, menetapkan atau memilih masalah dari kemungkinan yang ada, disertai argumentasi. Perumusan masalah, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari masalah yang telah dipilih. Tujuan dan manfaat karya ilmiah, merumuskan tujuan yang konsisten dengan masalah pada karya ilmiah serta manfaatnya. Masalah atau problem merupakan kunci keberhasilan suatu tulisan ilmiah. Masalah bukan judul. Merupakan inti persoalan yang tersirat dalam judul tulisan ilmiah. Berupa pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan untuk dicari jawabannya. Dapat berupa hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Indikator masalah. Yang pertama cukup penting dan menarik minat untuk dikaji dan dianalisis. Yang kedua masih ada dalam jangkauan penulis, pengetahuan, dan ekonomi. Yang ketiga belum terpecahkan seluruhnya atau sebagian. Yang keempat mengungkap masalah dengan bahasa yang ringkas. Yang kelima harus orisinal, aktual, dan faktual. Yang keenam harus bernilai, menyangkut kepentingan umum dan kebutuhan utama. Adanya kesenjangan antara kenyataan aktual dan keinginan ideal yang dikehendaki, ini permasalahan. Kondisi aktual, kesenjangan masalah penelitian, dan keinginan yang ideal. Memilih judul yang tepat. Bagaimana tentang gagasan yang ditulis membuat pembaca tertarik mengetahui isi tulisan dan mudah diingat dan memancing perhatian. Usahakan tidak mengandung singkatan dan rumus. Judul yang baik dibatasi tidak lebih dari 12 kata selain kata sambung. Kata kunci karya ilmiah. Kata kuncinya ide nyentrik, ide evolutif, ide seksi, ide menggoda, ide menantang. Ide program kreativitas mahasiswa. Ide tertulis. Tulisan merupakan modus komunikasi utama untuk menyampaikan ide. Ide atau gagasan sudah kreatif dan objektif harus segera ditulis. Ide belum dianggap ada kecuali sudah menjadi rangkaian kata-kata. Anda harus kompak, jangan seperti yang ini. Together we can achieve more. Ini adalah teamwork. Raih sukses dalam menulis karya ilmiah. Inilah catatan-catatan mengenai bagaimana kita menulis karya ilmiah. Dilihat dari kata kuncinya, ide nyentrik, artinya ide-ide dalam penulisan karya ilmiah itu harus menarik perhatian pembaca, agar pembaca bisa dan tertarik terhadap tulisan-tulisan yang telah dibuat.
Ide evolutif artinya ide-ide yang dikembangkan dalam karangan tulisan ilmiah itu harus sesuai dengan zamannya, sesuai dengan apa yang berkembang saat ini. Karena perubahan terus terjadi, ide-ide yang evolutif sangat diperlukan. Yang ketiga, ide-ide seksi yang bisa mengundang para pembaca untuk membacanya. Yang keempat, ide menggoda yang juga harus bisa mengundang para pembacanya. Dan yang kelima, ide-ide yang menantang. Inilah adalah kata kunci karya ilmiah. Ide program kreativitas mahasiswa. Ini memilih judul yang tepat. Jadi kita lihat untuk judul yang tepat usahakan tidak mengandung singkatan dan rumus. Judul yang baik dibatasi tidak lebih dari 12 kata selain kata sambung. Permasalahan atau problem yang terjadi dalam karya tulis. Adanya kesenjangan antara kenyataan aktual dan keinginan ideal yang dikehendaki. Ada kondisi aktual, ada keinginan ideal. Di sini kesenjangan masalah penelitian, ada gap, ada kesenjangan dalam masalah penelitian. Indikator masalah tersebut, yang pertama, cukup penting dan menarik minat untuk dikaji dan dianalisis oleh siapapun. Yang kedua, masih ada dalam jangkauan penulis, pengetahuan, dan ekonominya. Yang ketiga, belum terpecahkan seluruhnya atau sebagian. Yang keempat, mengungkap masalah dengan bahasa yang ringkas. Yang kelima, harus orisinal, aktual, faktual. Dan yang keenam, harus bernilai, menyangkut kepentingan umum dan kebutuhan utama. Adanya kesenjangan antara kekayaan aktual dan keinginan ideal yang dikehendaki. Kondisi aktual, keinginan ideal. Di sini ada kesenjangan masalah dalam penelitian dalam hal menulis karya ilmiah. Indikator masalah, di sini kita lihat problem atau masalah. Yang pertama merupakan kunci keberhasilan suatu tulisan ilmiah. Masalah bukanlah judul. Merupakan inti persoalan yang tersirat dalam judul tulisan ilmiah. Berupa pertanyaan atau pernyataan yang diajukan untuk dicari jawabannya. Dapat berupa hipotesis, di sini dapat berupa hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis atau hipotesa, dugaan-dugaan yang akan diuji kebenarannya. Rekan-rekan semua, ini adalah pertemuan kita yang pertama dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Sekian, terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.